kalian bingung memilih jalur perjalanan menuju kampus? Ada jalan yang kelihatannya lebih dekat, tapi justru malah macet, atau jalannya yang kurang bagus. Ada juga jalan yang sedikit lebih jauh, tapi justru itu yang paling cepat ditempuh. Nah, dari permasalahan itu, kami ingin mencari jalur yang paling efisien menuju kampus. Untuk mencarinya, kami menggunakan teori graf dan algoritma Dijkstra agar bisa mengetahui rute dengan bobot atau biaya yang paling kecil. Tujuan penelitian ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu memodelkan jaringan jalan menuju kampus ke dalam bentuk graf, kemudian menentukan jalur yang paling efisien berdasarkan model tersebut. Selain itu, kami juga ingin melihat bagaimana kondisi jalan memengaruhi pemilihan jalur. Pada penelitian ini digunakan teori graf. Dalam graf terdapat dua komponen utama, yaitu simpul dan vertex, yang mewakili suatu lokasi, dan sisi dan edge yang menghubungkan lokasi tersebut. Karena setiap jalan memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya dari segi jarak maupun kondisi jalan, maka digunakan graf berbobot, yaitu graf yang tetap sisinya memiliki nilai bobot. Nah, bobot ini akan dicari atau dihitung menggunakan algoritma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pada artikel kami. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu bagaimana cara mencari rute yang pendek untuk mahasiswa menempuh perjalanan menuju kampus. Nah, setelah itu kita akan melakukan observasi dan pengumpulan data mengenai rute perjalanan. Lalu, data tersebut dikumpulkan dan dimodelkan sebagai sebuah graf yang terdiri dari simpul, sisi, dan bobot. Pada penelitian ini, titik awal berada di Jalan Raya Kebun Gading dan titik akhirnya berada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Setelah model graf selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari bobot terkecil, lalu dianalisis dan diambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemodelan grafnya. Nah, pada graf ini terdapat 6 simpul, yaitu simpul A, B, C, D, E, dan juga F. Nah, masing-masing pada simpul ini mewakili setiap lokasi yang akan dilalui selama perjalanan. Misalnya, pada simpul A, itu merupakan titik awal, dan simpul F merupakan tujuan akhir, yaitu Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, tiap simpul dihubungkan oleh sisi yang memiliki bobot. Nah, bobot ini ditentukan oleh kombinasi jarak dan juga kondisi jalannya. Jadi, untuk kondisi jalan yang besar memiliki bobot lebih besar dibandingkan kondisi jalan yang lebih bagus. Dengan cara ini, jalur yang dipilih tidak hanya mementingkan soal kondisi jalannya saja, akan tetapi kenyamanan dan juga efisiensi selama perjalanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma Dijkstra ini bekerja pada penelitian ini. Yang pertama, pada simpul A kita akan memberinya nilai 0, lalu pada simpul-simpul yang lain kita akan memberinya nilai sementara, yaitu dengan nilai sebesar-besarnya. Yang kedua, algoritma akan memilih nilai-nilai yang terkecil yang nantinya akan memperbarui jarak dari simpul-simpul yang ditentukan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga menghasilkan simpul yang diinginkan. Nah, setelah apa yang kita lakukan selama proses tadi, kita mendapatkan bahwa nilai minimum yang didapatkan yaitu sejumlah 35, yang nantinya menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah nilai yang paling efektif menuju kampus. Berdasarkan perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra, diperoleh jalur terpendek yaitu A menuju B, kemudian CE berhenti di F dengan total bobot yaitu 35. Jadi artinya dibandingkan jalur lainnya, rute tersebut merupakan jalur yang efisien dalam berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini, teori graf dan algoritma Dijkstra dapat membantu kita dalam menentukan rute perjalanan yang lebih efektif. Hasilnya tidak hanya bermanfaat untuk menghemat waktu jarak tempuh, tetapi juga dapat mengurangi kemacetan, menghemat penggunaan bahan bakar,